Luar biasa kemuliaan orang-orang yang belajar. Yang ketiga adalah orang yang mengajar. Orang yang mengajar ini adalah orang yang Allah berikan kepadanya kelebihan ilmu pengetahuan, dan dia dengannya berbagi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, orang yang banyak ilmu. Au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengar akan ilmu, mendengar. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quranul Karim mendengar itu biasanya atau kebanyakannya diletakkan pada urutan yang pertama. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran. Baru wal absara, penglihatan. Wal fuada, baru hati. Kenapa? Karena mendengar adalah sebagai fungsi alat indera yang pertama yang bekerja pada manusia. Ketika anak-anak lahir, bayi lahir, yang pertama bekerja inderanya adalah pendengarannya. Orang yang cerdas pendengarannya akan menjadi orang yang hebat dalam kehidupannya. Nah, maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kun aliman, jadilah orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengar akan ilmu pengetahuan. Wala takur rabi'an, janganlah menjadi yang keempat, tidak alim, tidak belajar, tidak mendengar, fatahlik, maka dengan demikian ia akan binasa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man humani la yashbi'ani, dua orang yang mencari, yang dia tidak pernah berhenti, talibul ilmi wa talibul mali. Yang pertama orang yang mencari ilmu, yang kedua orang yang mencari harta. Semakin banyak diperolehnya, semakin sedikit rasanya. Orang yang punya ilmu, apa tanda orang yang banyak ilmu? Semakin merasa tidak bisa. Semakin banyak ilmunya, semakin kurang adanya. Nah, ini berarti orang berilmu ini. Mana tanda orang kaya? Semakin banyak hartanya, semakin terasa kurang. Nah, ini orang kaya. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu adalah sesuatu yang tiada merasa cukup karenanya, karena ilmu adalah samudra yang tiada bertepi. Semakin kita selami, semakin merasa haus untuk memperolehnya. Maka oleh karena itu berbahagialah kita, orang yang mencari ilmu dalam bentuk apapun, dimanapun dan kapanpun kita dapat mengamalkannya. Salah seorang yang pada kesempatan yang mulia ini kita bicarakan bagaimana semangat belajar itu adalah seorang yang alim yang mengarang, mungkin sering kita baca kitab Syarhul Muhazzab. Ini adalah Abu Ishaq Ash-Shirazi. Abu Ishaq Ash-Shirazi ini jemaah yang dirahmati Allah disebut dengan Imam Syafi'iyah, imamnya dalam mazhab Syafi'i. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang yang al-qudwah, menjadi suri tauladan dalam pembelajarannya. Nama panjangnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fayrus Abadi Ash-Shirazi Ash-Syafi'i. Jadi Masya Allah, ketika kita punya ilmu, dikenal kita bukan hanya nama kita, nama kakek kita, nama kakeknya kakek kita, kampung halaman kita akan dikenang dan dikenal oleh orang hanya karena keberkahan ilmu itu. Karena mulianya ilmu, di mana saja ilmu itu berada, tempatnya, orangnya akan mulia karenanya. Jadi berbahagialah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini Abu Ishaq Al-Shirazi ini jemaah dirahmati Allah, dilahirkan pada tahun 393 Hijriah. Jemaah dirahmati Allah, menjadi orang alim. Beliau ini berguru kepada Abu Abdullah Al-Baydawi, Abu Abdul Wahab bin Ramin di Shiraz. Shiraz ini nama kampung. Jadi ketika kita bilang Abu Ishaq Al-Shirazi, Abu Ishaq yang berasal dari kampung Al-Shiraz. Dan banyak Imam As-Sayuti dari Sayut. Jadi mereka hadir dan membuat kampung halaman mereka pun dikenal karena ilmunya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Ishaq Al-Shirazi ini pada suatu hari, karena beliau begitu rajin belajarnya, dan suatu saat beliau makan siang di sebuah masjid. Selesai beliau makan, beliau pergi. Dalam perjalanan teringat ada 1 dinar yang sudah tidak ada lagi dalam tempatnya. Ketika beliau melihat, kok ini sudah hilang 1 dinar, maka beliau kembali ke masjid itu dan mendapatkan 1 dinar yang tadi hilang. Ketika beliau hendak mengambil, dia berpikir, jangan-jangan 1 dinar ini mungkin punya orang. Saya juga hilang 1 dinar, orang lain juga mungkin hilang 1 dinar. Akhirnya apa? Beliau tidak jadi mengambilnya, takut jangan-jangan 1 dinar itu juga orang lain yang kehilangan angka 1 dinar itu. Begitu kira-kira wara'nya, menjaga dirinya seorang Abu Ishaq Al-Shirazi. Ya, ilmunya terdapat pada amalnya. Ilmu tentang wara' maka diamalkan dalam kehidupannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba Allah yang dimuliakan, beliau ini mendapatkan kesempatan menikmati dunia ini sebenarnya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan ja'atid dunya saghiratan. Beliau ketika melihat dunia ini sesuatu yang kecil di hadapannya. Wa qatasara ala khushunatil 'ish. Tapi beliau rela dengan kehidupan ala kadarnya karena beliau sangat menikmati ilmu pengetahuannya. Jadi ketika beliau berhadapan dengan ilmunya, beliau sudah menikmati ilmu itu. Itulah segala-galanya bagi beliau. Karena begitu fokus pada ilmunya, jemaah dirahmati Allah. Dalam sirah atau kehidupan beliau, Abu Ishaq ini memiliki karangan dalam bidang usul fikih, dalam bidang furu', dalam bidang al-khilaf, dan salah seorang yang terkenal dalam mazhabnya, wa kana zahidan. Beliau orang yang zuhud, orang yang hanya mengambil dunia secukupnya. Beliau lebih menikmati suasana keilmuannya. Wara'an, menjaga daripada hal-hal yang berdosa. Mutawadhi'an, orang yang tawadhu', tinggi ilmunya tapi rendah hatinya. Ini kehebatan Abu Ishaq Al-Shirazi, sehingga kalau ketemu dengan siapapun, beliau tentu tidak segan-segan memberikan salam. Beliaulah orang yang pertama memberikan salam sebelum orang lain memberikannya, menunjukkan ketawadhuan dalam kehidupannya, menunjukkan ilmu yang teramalkan dalam kehidupannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam beberapa kisah an Abi Ishaq, ada kisah dari Abu Ishaq, anna rajulan akhsa'a kalban, seseorang yang bersikap tidak baik kepada seekor anjing. Jadi maksudnya dia tidak memberikan jalan kepada anjing yang lewat itu. Faqala ma at-tariq bainaka wa bainahu, jalan ini untukmu dan juga untuk binatang ini. Jadi jemaah dirahmati Allah, akhlak budi pekerti beliau tidak hanya kepada sesama manusia, juga kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana sikap beliau ketika berhadapan dengan nikmat dunia ini? Ya, jadi annahu ishtaha saridan bima'i baqillah. Beliau ingin sekali sarid, bubur lah kalau bahasa kita, dengan campuran air di baqillah. Air baqillah ini air yang istimewa, air yang enak diminum. Kata beliau, fama sahali akluhu, saya tidak layak menikmatinya, listighali biddarsi wa akhzi al-zawbati. Tidak layak menikmatinya karena saya lebih sibuk dengan ilmunya. Ketimbang saya pergi ke Bakhillah 1-2 jam ke sana hanya menikmati semangkok bubur, tidak layak saya menghabiskan waktu. Memang enak rasa bubur itu, tapi dia hanya sampai di tenggorokan. Bila masuk ke dalam itu, maka akan sama dengan bubur-bubur yang lain. Saya lebih senang menggunakan waktu untuk mencari ilmu, karena ilmu ketika dia masuk dalam diri kita, nikmatnya tidak akan berhenti. Kini, sekarang, dan sampai nanti, nikmat ilmu pengetahuan itu terus akan menjadi sahabat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi ketika beliau berfikir seperti itu, maka nikmat bubur yang harus berjalan sekian kilo itu hilang, nikmat bubur pindah kepada nikmat ilmu pengetahuan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lain, kata teman-temannya, karena Syekh Abu Ishaq idza baqiya muddatan la ya'kul syai'an. Apabila Abu Ishaq ini sesaat beliau atau beberapa saat beliau tidak bisa makan, tidak ada makanan, maka beliau pergi ke sebuah tempat namanya An-Nasriyah. Di sana ada teman beliau, di sana ada makanan minuman yang enak. Tapi biasanya ketika sampai ke sana tak lagi tersisa makanan itu. Beliau bilang, "Dzalika idzan karratun khasirah." Inilah kesempatan yang rugi. Di akhirat kelak nanti orang akan mengatakan, "Wah, ini kesempatan yang rugi ya. Kenapa saya tidak datang lebih cepat? Kenapa dunia saya tidak beramal? Kenapa saya sia-siakan kesempatan? Bukankah kesempatan dunia ini sangat pendek?" Nanti akan mengatakan, "Wah, ini kesempatan yang rugi." Jadi seolah-olah beliau menggambarkan makanan yang enak itu ada di hari akhirat kelak nanti. Ketika orang dia lebih cepat berangkat dengan perbekalan yang cukup, karratan khasirah, ini adalah kesempatan yang sangat merugi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 60 tahun, umur 70 tahun bukanlah waktu yang panjang. Tanpa terasa Ramadan yang lalu sudah lewat, ternyata yang akan datang tinggal 2 pekan lagi. Masya Allah, begitulah waktu ini berputar sangat cepat. Dulu kita pernah muda, kok sudah tua saya ya. Enggak terasa waktu ini berlalu. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asri wad duha. Kenapa? Karena waktu yang nikmat yang besar ini dia berlalu begitu cepat. Tiada terasa waktu itu terus akan melampaui kita. Maka semua yang berlalu terus akan menjadi sejarah dan tidak pernah akan dapat kita raih kembali. Orang mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya laitash syababa ya'udu yawma. Alangkah kalau masa muda itu bisa kembali sesaat saja. Mieti muda masih mangat ya. Andai kata muda dapat kembali sejenak saja, kita cobalah makan mangga yang masih asam, enak rasanya ya. Tetapi sekarang kalau sudah tua ya, yang enak pun rasanya tidak enak. Bukan makanannya yang tidak enak, ego dah napahli ya, banyak penyakit yang ada pada tubuh kita. Masya Allah. Maka tinggal penyesalan saja. Ya laitash syababa ya'udu yawma. Maka hari kiamat nanti orang-orang pada penyesal. Kenapa dulu tidak berbekal? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa, karena hidup yang sekali tidak akan pernah terulang kembali.
Ya, sesuatu yang apabila berlalu maka itu menjadi sejarah dan kenang-kenangan tak akan pernah dapat kita raih kembali. Jadi jemaah dirahmati Allah, gunakan kesempatan kehidupan ini agar kita nanti tidak menyesal di kemudian hari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Ishaq ini kana faqiran, orang yang fakir, orang yang tidak banyak harta. Saking begitu keadaannya, walau aradahu la hamalahu wal a'naq, beliau ringan saja itu. Maksudnya tubuh beliau tidaklah berat. Kalau orang mau bawa di atas pundaknya sanggup bawanya itu. Jadi begitulah keadaan beliau menikmati makanan ilmunya ketimbang makanan jasmaninya. Dakhala Abu Ishaq yauman masjidan. Suatu hari Abu Ishaq masuk ke dalam sebuah masjid. Liyataghazza, untuk menikmati makan siang. Fanasiya dinaran, lalu beliau kelupaan 1 dinar. Jadi beliau ada uang 1 dinar, lupa beliau di masjid itu. Kemudian summa zakara, ketika beliau pergi teringat 1 dinar di masjid. Faraja'a, beliau balik, fawajadahu, beliau dapatkan 1 dinar sebagaimana tadi beliau lupa. Fafakkara, beliau berfikir, la'allahu waqa'a min ghairi, mungkin yang 1 dinar ini punya orang lain, jatuh di sini. Mungkin punya saya, jatuh di tempat yang lain. Fatarakahu, maka beliau membiarkan 1 dinar, tidak berani beliau mengambilnya. Takut itu adalah kepunyaan orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara sikap waraknya Abu Ishaq Asy-Syirazi ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca kitab-kitabnya seolah-olah kita membayangkan bagaimana umurnya yang sangat pendek itu kemudian dapat menghasilkan karya yang sangat banyak. Itu yang disebut dengan berkah umur. Apa berkah umur? Umur yang tidak panjang tapi karyanya panjang. Kalau berkah harta, harta yang tidak begitu banyak tapi memperoleh kebaikan yang banyak. Jadi keberkahan itu nilai yang diperoleh dari sesuatu, itulah namanya berkah. Berkah umur, berkah harta, berkah keluarga, berkah rumah. Rumah kita mungkin tidak besar, tetapi dengan rumah itu kita dapat impikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itu yang keberkahan yang kita cari. Maka doa kita pada bulan Sya'ban apa? Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan-kebaikan pada kami bulan Sya'ban. Kebaikan apa saja? Amal kami, ibadah kami, harta kami, keluarga kami. Ya Allah, kumpulkan kebaikan pada kami. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Nabi mengatakan ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Jadi jemaah dirahmati Allah, maka orang yang apabila berlalu bulan Ramadan, ya, man adraka Ramadan, orang yang mendapatkan Ramadan, summan salakha, berlalu bulan Ramadan, falam yughfar lahu, Allah belum mengampuni dosanya, sungguh orang yang merugi adanya. Karena kesempatan bulan Ramadan kali ini belum tentu ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Kesempatan hanya sekali, mungkin tidak akan terulang kali. Maka itulah sebabnya mestilah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kata hikmah yang disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kata hikmah itu, kata beliau, al-ilmu alladhi yantafi'u bihi sahibuh. Al-ilmu alladhi yantafi'u bihi sahibuh, ilmu yang menghadirkan manfaat kepada pemiliknya. Bagaimana ilmu yang memberikan manfaat? Ayyakunu rajul aliman. Yang pertama, orang yang tidak bermanfaat ilmunya adalah orang yang punya ilmu wala yakuna amilan, tapi tidak menjadi orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak akan bermanfaat,
ilmu, orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmu, kata beliau, la yantafi', tidak akan menghadirkan manfaat kepada orang yang berilmu itu. Wa qala, kata beliau, al jahilu bil alimi yaqtadi, orang yang jahil, orang yang tidak berilmu akan ikut apa yang diperbuat oleh orang yang berilmu. Fa idza kana al alimu la ya'malu, kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan, fal jahilu ma yarju fi min nafsihi, apa yang diharapkan dari diri orang yang tak berilmu. Orang berilmu saja tidak mengamalkan, bagaimana orang yang tidak berilmu? Harusnya, kata beliau, orang berilmu harusnya mengamalkan ilmunya, lalu orang yang tidak berilmu ikut langkah bagaimana ibadahnya orang yang berilmu. Ya, kata beliau, fallahi ya auladi, wahai anak-anakku, na'udzu billahi min ilmin yasir hujjatan alaina, berlindung kepada Allah dari ilmu yang ilmu itu menjadi hujjah kepada kita, menjadi menjadi problematika hari akhirat. Ilmunya itu akan datang membuat dia sengsara. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan, kalau kita lihat dari segi balaghahnya, ilmu dengan amal itu adalah jinas. Apa maknanya? Kata ilmu, ain lam mim, amal ain mim lam. Huruf yang ada pada ilmu ada pada amal, sama-sama hurufnya, tapi hanya beda letaknya. Kalau ilmu lam duluan, kalau amal mim duluan. Artinya apa? Sebelum beramal harus berilmu, karena sebelum mim harus lam dulu. Nah, tetapi ilmu pasti berhajat kepada amal. Jadi oleh karena itu seorang yang berilmu tidak beramal seperti pohon yang tiada berbuah. Indah pohonnya, rindang adanya, tapi kita tidak pernah bisa menikmati bagaimana manis buahnya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, sedikit apapun ilmu, maka berkah ilmu itu bukan pada banyaknya, tapi berkah pada ilmu itu pada amalnya. Mungkin kita tahu sunat ba'diyah itu zuhur 2 rakaat, kita amalkan 2 rakaat itu berkah ilmu kita. Mungkin kita tahu tahajud itu, kita melaksanakan 2 rakaat saja, berkah ilmu tentang tahajud itu. Keberkahan itu karena kita mampu mengamalkan, bukan tidak tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Jadi oleh karena itu diuji orang yang berilmu dengan kemampuan untuk beramal. Hamba Allah yang dimuliakan, guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita melihat bagaimana rajin orang yang bernama Abu Ishaq Asy-Syirazi ini. Sehingga orang yang rajin, yang sungguh-sungguh itu, Allah akan membuka jalan untuk menggapai cita-citanya. Sehingga pepatah mengatakan, idza sadaqal azmu wadahas sabilu, kalau niat sudah sungguh-sungguh, jalan akan terbuka. Jadi jemaah rahmati Allah yang sering kita dengarkan, manjadda wajada, kalau sungguh-sungguh pasti akan mendapat. Maka Abu Ishaq Asy-Syirazi ini mengatakan, ini cerita beliau tentang dirinya, kuntu u'idu kulla qiyasin alfa marratan, saya mengulang-ulang tentang qiyas itu. Qiyas ini kan salah satu metode juga dalam fikih itu, metode qiyas itu sampai 1000 kali. Fa idza faragtu, bila selesai itu, akhadtu qiyasan akhar, saya melakukan qiyas yang lain, ya, ala hadha 1000 kali juga. Wa kuntu u'idu kulla darsin alfa marrah, setiap pelajaran itu saya ulang 1000 kali. Kita bilang, mana mungkin,
Mana mungkin 1000 kali. Tapi beliau yang mengatakan, saya mengulang-ulang 1000 kali. Coba kita bayangkan, kalau ada sebuah pelajaran kita ulang-ulang 1000 kali, kira-kira kita lancar enggak? Menghafal enggak? Jadi 1000 kali diulang-ulang, ala bisa karena biasa. Jadi oleh karena itu sebetulnya kalau kita mengatakan saya memang enggak cerdas Pak, enggak. Tapi kesungguhan yang kurang cukup. Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita intelektualitas, kemampuan kita. Rupanya orang-orang yang berhasil adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar Allah hendak menguji kesungguhan kita. Jadi oleh karena itu kata beliau, setiap pelajaran itu saya ulang 1000 kali. 1000 kali. Fa idza kana fil mas'alah baitun yustashhadu bihi, kalau pada sebuah masalah itu ada bait-bait syair yang dengannya membantu pemahaman masalah itu, hafidtul qasidata allati fihal bait, saya hafal semua syair itu. Misalnya untuk memahami sebuah makna itu kan biasanya diberikan contoh dengan syair. Saya bukan hanya makna itu saya hafal, dengan syairnya sekalian saya hafal. Beliau pindahkan dari ilmu fis sutur ke dalam ilmu fis sudur. Ilmu yang dalam catatan beliau copy pastekan ke dalam hatinya, sehingga kemanapun beliau berada, tulisan ada di dalam hatinya. Ketika beliau membuka hatinya, maka akan terlihat, terpampang lautan keilmuan tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, apapun ilmunya. Jemaah rahmatullah, demikianlah kajian kita, lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.